اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي
أثقل وصحبه في كل لمحة ونفس أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا لطيف يا خبير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا سميع يا لطيف يا خبير يا سميع يا بشير 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 مفتاح الجنة لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
Ya, mustaqim siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahilladzi ni'matil iman wal islam wa syukru 'alal aman wal afiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil masyar. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab malam Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, yaqulullahu ta'ala. Ini termasuk hadis qudsi yang di mana Rasulullah menceritakan firman Allah di dalam sebuah hadis. Yaqulullahu ta'ala, kata Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa izzati wa jalali, daripada demi kemuliaanku dan demi keagunganku, kata Allah, la ajma'u, dan tidak akan terkumpul dan aku kumpulkan, kata Allah, ala abdi, atas seorang hamba, khaufaini wala amanaini, yaitu dua rasa takut dan dua aman. Kata Allah, tidak akan dikumpulkan dua takut di hati seorang hamba dan dua rasa aman di hati seorang hamba. Nanti kita bicarakan. Kata Allah, iza akhaftuhu fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Jadi barang siapa yang apabila di dunia dia memiliki rasa takut dengan Allah, maka di akhirat Allah akan memberikan rasa aman untuknya. Paham ya? Tatkala di dunia ini sampai memiliki rasa takut dengan Allah, maka nanti di akhirat Allah akan memberikan rasa aman di hati sampean. Kebalikannya, kalau di dunia sampean tidak memiliki rasa takut dengan Allah, maka di akhirat akan Allah buat sampean memiliki rasa takut dengan Allah di akhiratnya, dan itu hebat. Ini kelihatannya sepele tapi luar biasa. Tatkala sampean berbuat maksiat tidak ada rasa takutnya dengan Allah, apabila selama ini sampean pikirannya begini, kadang orang tuh pikirnya begini, aku ndak sholat tapi rezekiku juga lancar aja, aku ndak baca Quran tapi rezekiku lancar aja, karena nganggapnya biasa itu, tidak ada rasa takut. Orang-orang yang di hatinya tidak ada rasa takut sedikit pun dengan Allah, maka di akhirat akan Allah buat dia memiliki rasa takut yang luar biasa. Tapi barang siapa di dunia kok dia ada rasa takut dengan Allah, maka dijamin oleh Allah nanti di akhiratnya dititipkan rasa aman, senang, nyaman, tenang. Di akhirat itu rasa aman itu dibutuhkan. Kalau sampai di dunia, kalau sakit itu bisa teriak dan minta tolong sama teman. Tapi kalau di akhirat, sampai tidak akan bikin saya minta tolong. Bayangkan Bu, namanya di akhirat itu kalau dalam kitab Ihya itu kalau sudah matahari didatangkan oleh Allah, matahari didatangkan oleh Allah, dan itu cuma jaraknya 2 busur di atas kepala. Bayangkan, memiliki jarak 2 busur di atas kepala, tidak terbayang panasnya itu kayak apa. Tapi orang-orang yang memiliki rasa takut di dunia kepada Allah, di akhirat itu rasa takutnya dengan panasnya matahari itu dihilangkan oleh Allah. Sampai kalau tidak makan 3 hari lemas apa enggak? Lemas. Di akhirat itu adakah kira-kira orang yang jualan nasi kuning itu? Tidak ada. Berarti wala ta'kulu wala tasrabu. Di akhirat itu tidak makan dan tidak minum. Bayangkan,
Tidak makan, tidak minum, la ta'kulu wa la tashrubu. Tidak makan, tidak minum. Sampai di dunia aja, tidak makan sehari lemes. Tidak makan 2 hari, 3 hari siup. Ya, siup sudah nih. Sampai tidak makan sehari, 3 hari, 1 minggu siup dah. Sedangkan di akhirat itu cuma berdiri, posisimu telanjang, nunggu panggilan hisab dari makhluk pertama Allah ciptain sampai akhir zaman. Tidak terhitung berapa lamanya sampai nunggu. Itu wala tasrobu wala ta'kulu. Tidak makan, tidak minum. Apabila hatimu di dunia ini ada rasa takut dengan Allah, nanti di akhirat rasa takut lapar itu tidak ada. Rasa itu kemarin sudah kita sampaikan. Rasa lapar itu bentuknya kayak apa? Tidak pernah tahu saya bentuk rasa lapar itu kotak-kotak kah, lonjong kah, kuning apa enggak ya? Rasa itu miliknya Allah. Tatkala di hati sampean dikasih rasa aman, tidak ada takut dengan siapapun. Sebagaimana Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu Allah titipkan rasa berani, maka hadapi siapapun tidak pernah takut Umar bin Khattab. Bahkan iblis setan aja milih minggir daripada ketemu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai itu kalau sudah Allah titipkan rasa aman, lapar tidak takut. Dengan neraka aja tidak takut. Dengan neraka itu tidak takut. Kenapa? Neraka itu ciptaan Allah. Malaikat Zabaniyah, malaikat Malik, itu malaikat penjaga. Malaikat Malik kenal tidak sampean? Kok udah ada nyawanya sampean ini? Malaikat Malik itu malaikat Malik itu malaikat penjaga neraka. Kalau malaikat penjaga surga siapa namanya? Ridwan. Nah, malaikat Malik itu Pak, kerjaannya di neraka. Bolak-balik di neraka. Jadi bagian goreng manusia. Goreng, timbul, tenggelamkan lagi, timbul, tenggelamkan lagi. Itu tugas malaikat Malik. Berhubung di hatinya dititipkan rasa aman oleh Allah, walaupun di atas api, di dalam api tidak ada rasa takutnya malaikat Malik. Makanya tanamkan rasa takut di hati sampai di dunia ini untuk Allah, agar nanti di akhirat Allah titipkan rasa aman di hati sampai. Hisab lama. Hisab itu lama. Kemudian berdiri di yaumil mahsyar lama. Tidak makan, tidak minum lama. Itu baru di yaumil mahsyar, belum sampai melewati jembatan Syiratnya. Pernah ketemu apa itu kontraktor Sirat sampai? Itu luar biasa itu. Bayangkan, sampai tidak tahu jembatan Syirat itu bentuknya bagaimana, perjalanannya berapa ratus tahun, sampai tidak tahu. Kalau hari ini sampai berbuat salah, tatkala sampai mau tobat, maka insya Allah akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau sudah di akhirat, walaupun sampai teriak-teriak minta maaf, ampun nggak kepake. Tapi orang-orang yang di dunianya memang sudah punya rasa takut dengan Allah, maka Allah buat di akhiratnya titipkan rasa aman oleh Allah. Maka sedikit-sedikit buat hatimu ada rasa takut dengan Allah. Contoh, tatkala ada Yunah nih ngajaki sampean ngobrol, ngomongin Yujum. Yunah ngajak Yujum tuh ini. Timbulkan rasa takutmu dengan Allah. Yunah, maaf ya, aku takut dengan Allah kalau ngomongin orang. Di situ Allah akan titipkan rasa aman di hatimu nanti di yaumil mahsyar. Nah, aja malah, Yujum itu begini, Yunah itu begini, sampai malah ada rasa takutnya dengan Allah. Makanya sering-sering saya itu membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Teman pernah ngitung enggak berapa suku kata kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Pernah ngitung enggak? La ilaha illallah. Allah 5. Muhammad berapa sung? Muhammad Muhammad
Muhammad Rasul Allah. 4 tambah 3 itu berapa? 7. Lubang sampean itu berapa jumlahnya? Ini berapa? Nah, orang yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah timbul rasa takutnya dengan Allah, maka 7 lubangmu ini langsung dihapus dosanya oleh Allah. Itu rasanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan neraka berapa pintunya? 7. Tatkala sampean mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pintu neraka 7 itu ditutup, dosa 7 maksiatmu ditutup. Kira-kira yang banyak berbuat maksiat itu yang di bawah apa yang di atas? Atas. Kenapa? Ini 24 jam ngeliatin orang, sampean juga komen. Lebih-lebih ngeliatin Facebook, wis komennya ndak karu-karuan. Ayo. Belum tentu sampean padahal bener. Dengar orang masih katanya aja udah ngomel ndak keturungan sampean. Belum lagi ngomongin orang, ini paling banyak maksiatnya. Maka tatkala sampean membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu langsung dihapus oleh Allah daripada 7 lubang. Kenapa? Jumlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah memiliki 7 suku kata. Jadi tidak main-main, tidak kebetulan itu, Bu. Maka belajar, tanamkan rasa takut di hati ini untuk Allah. Bukan nerakanya loh ya. Untuk Allahnya loh, bukan nerakanya. Salah kalau sampai takut neraka itu salah. Kenapa? Neraka itu masih makhluk. Jangan takut dengan makhluk, jangan takut dengan ciptaannya, takutlah dengan Allah yang ciptakannya. Jadi salah kalau sampai takut neraka itu salah. Salah sampai kalau ibadah pengen masuk surga itu salah. Yang sampai cari itu apa? Ridho Allah. Kalau Allah ridho, pasti sampai ditaruh di surganya. Walaupun sampai ditaruh di neraka, asal Allah ridho, tidak bakalan sampai kepanasan. Nabi Allah Ibrahim pernah dibakar oleh Raja Namrud. Itu kebakar dan Nabi Allah Ibrahim itu? Enggak. Bahkan Nabi Allah Ibrahim itu kedinginan. Di dalam kobaran api yang besar itu kedinginan. Maka ada kalimat salamun ala Ibrahim. Seandainya tidak ada kalimat salamun, selamatkan Ibrahim, maka akan mati kedinginan. Bukan kepanasan tapi kedinginan Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Api ciptaan Allah. Semua makhluk ini ciptaan Allah. Tatkala kok sampai rasa takut dengan makhluk, takut dengan orang, takut dengan makhluk, maka rasa takutmu di akhirat, nanti rasa aman di akhirat itu dibuang oleh Allah. Maka jangan pernah merasa takut dengan makhluk, jangan pernah. Siapapun itu, tidak usah takut. Nah, belajar. Kadang sampai ini loh, di rumah jarang baca Quran. Lewat kuburan baru lewat sini aja. Baca kursi itu sampai 100 sampai ujung kita mau ujung. Padahal cuma lewat kuburan aja. Takut nanti pocong keluar, takut kuntilanak keluar. Itu. Kalau ada kuntilanak keluar, sampean bilang, aku ibunya kuntilanak, biar dia minggir. Itu. Ayo. Kadang kita ini kan rasa takut itu timbul tuh. Takut ini, takut itu. Sampai hati-hati dengan rasa takutmu kalau takutnya karena dunia. Takut lapar. Takut tidak ada hasil, takut nanti kalau anakku udah gede dapat makan apa enggak, kerjaan apa enggak, sekolah apa enggak. Rasa takut seperti ini tatkala ada tumbuh di hati sampean, maka di akhirat sampean tidak akan pernah diberi rasa aman oleh Allah. Bahaya. Sedangkan takut di dunia itu paling batas umur. Takut ini paling batas umur. Sampean takut kok sakit. Saking takutnya, aku nih kolesterol, kacang, takut makan kacang. Sampai kacang takut loh sampean. Loh, aneh atau sampean? Padahal kacang itu halal apa haram? Ya kenapa sampean haramkan dengan tidak takut makannya? Nah, kambing itu halal apa haram? Halal. Tapi bagi orang yang punya tekanan, ayo takut makan kambing. Kenapa dia malah mengharamkan dagingnya kambing sendiri? Padahal Allah halalkan. Makan aja, selesaikan aja. Kalau nanti nut obat gitu aja sudah. Dia kan gitu.
Nurut berobat. Karena hakikatnya kalau sama diberi sakit kok ridho ikhlas, masya Allah, itu dosamu gugur, dosanya gugur. Lah sedangkan kalau orang dibakar di neraka itu bu, di akhirat itu masya Allah, summa faqara suhu min azabil hamim. Itu rambut dijambak nih, rambutnya dijambak, ditenggelamin lagi ke lautan nanah bercampur darah yang dididihkan selama 3.000 tahun. Bayangkan, pernah nyobain belum zaman ini? Ayo, belum toh? Itu timbul tenggelam bu. Summa faqara min azabil hamim. Kemudian setelah timbul, dituangi air mendidih, pecah lagi, tenggelam lagi, timbul lagi, dikirim, disiram lagi, pecah, terbelah lagi otak. Dan itu terus menerus. Kira-kira ada dokter bisa ngatasi itu apa enggak? Di akhirat itu tidak ada satupun dokter yang bisa ngatasi seperti itu. Nah, makanya kita belajar, pelan-pelan belajar. Oh, aku nih biasanya takut kacang karena asam urat, melinjo aja lo takut sampean. Makan melinjo itu lo enggak berani sampean. Ya kan? Takut. Oh, sama melinjo aja kok takut sampean. Coba dulu, rasain dulu. Bismillah ya Allah. Aku belajar tidak takut kepada melinjo nih ya Rob. Walaupun ini aku ada seorang makan pelan-pelan makan. Kok malamnya nut ya Rob. Aku berlindung dari asam urat. Iya aja doanya lagi sudah. Sama macam-macam dah. Jadi masya Allah. Jadi alhamdulillah. Jadi apabila kata Allah di dunia itu idza akhaftu fid dunya amantu yaumal qiyamah. Apabila di dunia sampai memiliki rasa takut dengan Allah, maka di akhirat Allah akan beri rasa aman. Namanya Allah kasih rasa aman, sampai nyaman. Sebelah keringatan sampai enggak, sebelah kelaparan sampai enggak, yang lain telanjang sampai enggak. Namanya rasa aman. Yang lain dihisap lama sampai enggak, yang lain melewati jembatan syirat sampai bisa enggak melewati jembatan syirat. Karena ada golongan orang-orang yang masuk surga itu, yang lain tidak tahu kalau dia masuk surga. Ini keren bu. Jadi kata Nabi itu, idza kana yaumul qiyamah. Nanti dari keramat itu, kharaj datang sebuah kaum yu'yil kaum kajnihatun thair. Ada sebuah kaum di yaumil mahsyar itu kajnihatun thair. Dia itu bentuknya seperti burung, berwarna hijau, itu berterbangan di dinding-dinding surga. Yang lain masih kumpul di yaumil mahsyar, umat ini sudah berada di dinding surga, itu berterbangan. Yuhyil kaum kajnihatun thair fayaqulul malaikah. Maka berkatalah malaikat, man antum, siapa kamu? Yang lain telanjang di yaumil mahsyar, kamu udah di sini. Yang lain dihisap, kamu udah di sini. Yang lain kepanasan, kamu udah berterbangan. Man antum, siapa kalian? Mereka jawab, nahnu min umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ini umatnya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Tambah bingung malaikat itu. Umat Muhammad ini kan banyak. Berarti kamu punya kelebihan ini. Umat Muhammad itu masih berkumpul di padang mahsyar. Masih kumpul banyak masjid. Akhirnya bertanya, ma'amalukum, apa amalmu? Kata malaikat. Rahasianya kalau sampai pengen masuk surga disembunyikan oleh Allah tanpa yang lain tahu. Kata Rasulullah, ma'amalukum, ditanya para malaikat. Apa amal kalian? Mereka jawab, abidna syiron fid dunya wadkhulnal jannata syiron fil akhirah. Dulu kami itu apa-apa kalau ibadah itu biasa sembunyi-sembunyi di dunia. Tidak ada orang tahu. Aku baca Quran, tidak ada yang tahu. Aku sholat malam, tidak ada yang tahu. Aku sedekah, tidak ada yang tahu. Aku sholat, tidak ada yang tahu. Karena kebiasaan kami sembunyi-sembunyi di dunianya ibadah, maka di akhirat kami disembunyikan oleh Allah masuk surganya. Masya Allah. Ya, keren itu. Jangan malah sebaliknya. Yang lain masih ngumpul di akhirat, di padang mahsyar, sampai duluan disembunyikan, dimasukkan ke nerakanya Allah. Ini malah repot ini malah.
Yang lain baru gosong sampai udah gosong duluan. Malah repot ya. Repot. Makanya belajar apa-apa itu kita belajar cukup aku dan Allah. Cukup aku dan Allah. Walaupun tahajud nih. Mata kan kelihatan orang tahajud itu kalau pagi kan ngantuk. Ngantuk itu. Ditanya Yunah. Yunah kan sering nanya terus masalahnya. Yunah, Yujum, Yulas tuh sering tanya terus itu. Yo, kok matamu kelihatannya sembab ngantuk itu kok kenapa? Padahal sampai habis tahajud malam. Kalau bisa jaga. Ndak yuk tadi malam tuh ngelebur bikin wadi. Selesai. Aman. Coba sampai kalau kepancing. Yo, kok matanya kelihatan bengkak ngantuk itu kenapa? Iya aku tadi malam tuh tahajud dapat 7 rakaat, dapat 8 rakaat. Habis tahajud tuh istighfar, hajat iya, tasbih iya, sholat tobat iya. Terus habis sampai habis dah, habis. Nah, habis dah. Sama, kadang itu orang kalau sholat Jumat. Sholat Jumat itu kadang diumumkan itu sudah bagus. Telah sedekah hamba Allah. Hebat. Saking takutnya, hebat hamba Allah. Lah kok ngomong lah waktu pulang Jumatannya. Tahu enggak sampean? Hamba Allah itu siapa? Itu aku pernah ketahuan aku tuh hamba Allah, sama aja sampean. Ya Allah ya Karim ya podo ya sama aja. Jadi ya Allah, kita belajar pelan-pelan belajar. Kita sama-sama belajar berbetul-betul untuk kita selamat di akhiratnya. Wa iza amantu fid dunya ya akhaftuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang di dunia selalu merasa aman nih. Aku ndak sholat, aku sehat. Aku ndak sedekah, anak-anakku juga sehat. Aku ndak ibadah, rezekiku juga lancar. Merasa aman daripada murkanya Allah, maka akhaftuhu yaumal qiyamah. Allah titipkan rasa takut nanti di hatinya di yaumul qiyamah. Nah, jadi sampai jangan anggap remeh. Allah tuh ganas loh, Bu. Sebetulnya Allah tuh ganas. Ganas. Begini. Yang menghancurkan, menenggelamkan Fir'aun itu Allah. Yang menenggelamkan Qarun itu Allah. Yang menghancurkan pasukan Abraha, burung ababil. Burung ababil itu punya siapa? Allah. Allah dulu kalau marah langsung diazab. Kaum Nabi Lut kurang ajar, langsung diazab. Kaum Nabi Nuh kurang ajar, langsung Allah tidak terima, marah, tenggelamkan. Fir'aun kurang ajar, langsung tenggelamkan. Allah dulu sama sekarang tuh sama. Sama kira ganti ke Allahnya. Sama. Kalau Allah dulu tuh marahnya bukan main. Allah tuh marahnya bukan main. Makanya kenapa ke Allah sekarang ini lembut? Kenapa Allah ini lembut saat ini? Pertama, karena sampean umatnya Muhammad Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau kalimat Allah itu lamnya berapa? Allah. Alif, lam, ha. Yang kesebut lamnya itu yang lam pertama apa lam kedua? Hah? Lah ini cuman harus ngaji begini. Kan nyebut nama Allah nih. Allah alif lam ha. Yang kesebut itu lam pertama apa lam kedua? Lam kedua. Karena ada tasdid. Ya Allah. Masa alalah? Enggak kan? Berarti Allah. Lamnya yang pertama hilang padahal ada. Ini loh, Allah tutupi lam pertamanya apa? Ini lambang murkanya Allah tutupi, masuk di lam kedua. Lutfun, lembutnya Allah yang ada. Yang ada latifun, lembutnya Allah. Kalau Allah tidak punya lam kedua nih, latifnya, lambang latifnya, lembutnya Allah. Sabar berbuat maksiat, cabut, truk, ganti anak bayi baru, selesai. Ya apa enggak? Iya. Ya potongan kita ini kan potongan dulunya, wah pengajian enggak pernah, baca Quran enggak pernah, orang terawih kita juga meluyur. Dulu saya enggak bicara sampean, aku nongkrong di mana-mana. Dulu masya Allah. Tapi Allah tahu bahwa nanti di umurmu yang 50, di umurmu yang 60, sampai mau sholat, sampai mau jamaah, sampai mau takliman, Allah tungguin. Bayangkan sifat lembutnya Allah itu. Makanya kalau nyebut nama Allah
lam yang kedua itu yang disebut. Kenapa? Tertutup daripada sifat latifnya Allah. Azab Allah itu kalah dengan sifat lembutnya Allah. Maka jangan sampai mentang-mentang, wah aku tidak sholat, sehat. Wah aku tidak ibadah, sehat. Aku tidak sodakoh, rezekiku lancar. Jangan tertipu. Sampai rasa aman di dunia ini, merasa aman, nanti di akhirat dibuat rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ngaji tiap malam Jumat, ngaji tiap hari, biar apa? Ada timbul rasa takut untuk Allah. Kalau sudah timbul rasa takut dengan Allah, di dunia akan Allah titipkan rasa aman di hati kita. Amin Allahumma amin. Dah selesai. Dah panjang-panjang ngajinya. Cukup. Yang penting sampai ingat, yang penting sampai amalkan, insya Allah manfaat. Sama para suami, hati-hati, jangan takut sama istri. Sama berarti kan ini kita kasih tahu para suami-suami ini. Kadang sampai lebih takut istri daripada takut dengan Allah. Ya. Jujur aja kita jujur aja. Para suami harus jujur ini ya kita ya. Karena kadang suami ini kalau sudah dibentak istri, cerdas-cerdasnya suami pasti goblok dadak itu sudah diam pasti lalu itu sudah. Makanya belajar bismillah, semoga sama-sama kita ibadah, sama-sama fasabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan agar kita diambil masyar dititipkan rasa aman oleh Allah. Amin Allahumma. Al-hadini al-Fatihah. Amin amin Allahumma amin ya Allah rabbul alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Amin Allahumma rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa antal manan badi'us samawati wal ardi jalali wal ikram wa'fu anna ya rahman wa'fu anna ya rahim irhamna ya arhamur rahimin. Allahumma ja'alna nuwirun qulubana ya rabb bil hidayah wal taufiq bi hurmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. برغتي اللهم اجعل هذا المجلس مجلس المباركة يا ذا الجلال والإكرام هذا الجميع جميع السلامة والبركة يا الله رب العالمين. اللهم افتح علينا أبواب الخير والبركة أمن والعافية وأبواب الصحة والرزق خللا طيبا والمباركة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.